Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu disehatkan dan dilindungi oleh Allah. Amin. Pertemuan kita kali ini akan membahas materi tentang tajwid, hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya agar kita memahami dulu bagaimana konsep hukum bacaan nun sukun atau tanwin ini. Hukum bacaan ini terjadi ketika pertemuan antara huruf nun sukun atau tanwin dengan huruf-huruf hijaiyah. Seperti contoh yang ada di layar. Karena dalam penulisan Arab dimulai dari sebelah kanan, maka konsep pertemuannya adalah temukan dulu huruf nun sukun atau tanwinnya yang berada di sebelah kanan. Lalu lihat huruf yang mengikutinya. Maka barulah dapat ditentukan hukum bacaannya. Dan yang pertama akan kita bahas adalah hukum bacaan izhar halqi. Kita masuk dalam pengertian izhar. Izhar artinya jelas. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibaca jelas, tidak samar-samar dan juga berdengung. Sedangkan halqi artinya tenggorokan. Kenapa tenggorokan? Akan kita bahas dalam tayangan selanjutnya. Nah, di sini akan kita bahas mengapa huruf izhar disebut huruf halqi. Karena huruf-huruf izhar ini bertempat pada tenggorokan. Atau dengan kata lain, tempat keluar hurufnya atau makhorijul hurufnya bertempat pada tenggorokan dan dalam bahasa Arab disebut al-halqi. Seperti yang tertera di layar, huruf izhar halqi terbagi menjadi 6. Huruf hamzah atau alif dan ha pada tenggorokan bawah, huruf ain dan ha pada tenggorokan tengah, dan terakhir huruf ghain dan huruf kha pada tenggorokan atas. Sedikit kakak jelaskan mengapa di sini disebut huruf hamzah atau alif. Karena huruf hamzah atau alif walaupun namanya berbeda, akan tetapi jika diberi harokat yang sama, maka cara membacanya juga sama. Misalkan kita beri harokat fathah pada huruf-huruf izhar berikut. Huruf hamzah atau alif dibaca sama bukan? Yaitu huruf A. Nah, itu artinya huruf hamzah atau alif jika diberi harokat yang sama akan menjadi huruf yang sama. Dan itu berarti huruf hamzah atau alif adalah huruf izhar. Contoh-contoh berikut adalah contoh bacaan izhar halqi. Sekarang kakak contohkan cara membacanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man aslami wa jannatin alfa tahtihal anharu syai'un halikun an'amta salamun ala nuhin min hakimin awwabin hafizun min ghafurin afuwan ghafuran fa in khiftum aliman khabiran. Huruf-huruf yang bertanda merah adalah huruf-huruf nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf izhar. Bagaimana teman-teman? Sudah lebih paham? Kakak akan memberikan tips supaya lebih mudah memahami dan juga mengingat hukum-hukum bacaan ini. Dengan cara pertama-tama kalian tentukan dulu surah apa yang akan kalian cari hukum bacaannya. Di sini kita akan mencari hukum izhar. Yang kedua, tentukan batas minimal pencarian hukum-hukum bacaannya. Dan yang ketiga, kalian buat tabel yang berisikan nomor, kalimat, ayat, dan keterangannya. Yang keempat, minta bantuan kepada guru kalian atau orang tua kalian, atau bisa juga teman kalian yang sudah memahami tentang hukum bacaan yang sudah dipelajari. Dan yang terakhir, terapkan hukum bacaan yang sudah kalian pelajari setiap kali kalian membaca Al-Quran atau mengaji, agar hukum-hukum bacaan yang sudah kalian pelajari terbiasa kalian bacakan dalam setiap kalian membaca Al-Quran sehari-hari. Berikut kakak berikan sedikit contoh bagaimana caranya mencari hukum bacaan izhar dalam surah Yasin. Dengan mencatat seperti ini akan membantu kalian untuk lebih bisa memahami dan mengingatnya. Sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Selamat beraktivitas dan semoga Allah selalu memudahkan kita untuk menuntut ilmu.
Amin. Saat wabah seperti ini, jika tidak ada keperluan mendesak, diharapkan agar teman-teman selalu di rumah saja ya. Semangat beribadah dan belajar di rumah saja. Jaga kesehatan diri dan keluarga. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.